Sore pemirsa, KPU DKI Jakarta terus melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih tambahan baru. Ya, ini dilakukan agar warga yang belum mendaftar dapat mendaftar di kelurahan dan posko sehingga hak politik mereka tidak tercederai. Adakah penyalahgunaan dari daftar pemilih? Kami akan membahasnya di kabar petang kali ini bersama saya Feni Anastasia dan Muhammad Rizky. Kita mulai kabar pertama. Kabar yang pertama pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Mahfud Arifin membenarkan pelaku penembakan seorang mahasiswa di Jember Sabtu lalu merupakan seorang polisi. Penembakan berawal dari perselisihan saat berkendara di jalan. Kasus penembakan seorang mahasiswa bernama Dedi di Jember, Jawa Timur Sabtu lalu kini terungkap jelas. Petugas kepolisian daerah Jawa Timur telah menangkap seorang pelaku yang ternyata juga merupakan polisi. Pelaku bernama Bribtu Bisma Mahesa tercatat sebagai anggota Brimob Medaeng Sidoarjo. Setelah menembak korban, pelaku sempat pergi ke rumah tunangannya yang juga merupakan polisi di Banyuwangi. Di Banyuwangi, pelaku juga sempat berupaya menghilangkan jejak dengan mengubah warna mobil dari warna semula, hingga akhirnya tertangkap. Penembakan sendiri berawal dari perselisihan saat berkendara di jalan. Ada yang merasa terhalang-halangin naik motor ini, terus kemudian menghentikan mobil Jazz yang rekan-rekan lihat, terus kemudian yang naik motor itu emosi menghentikan dan marah-marahin yang punya mobil. Supirnya Jazz turut membalas, kemudian dia nendang masuk ke mobil belakang yang di sebelah kirinya yang sekarang menjadi diduga kuat pelakunya juga turun membela adiknya. Ada yang pakai helm itu yang nyerahin adiknya itu, terus kemudian dia berebut senjata. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa senjata api revolver kaliber 38, 4 butir peluru, sepeda motor korban, hingga mobil pelaku. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup dan juga terancam dipecat dari kepolisian. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Penembakan terhadap Dedi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, diawali dengan percekcokan antara korban dengan terduga pelaku di Jalan Raya Sultan Agung Jember dini hari tadi. Pihak kepolisian menyebutkan motif penembakan pelaku adalah emosi saat bertengkar dengan korban. Dan berikut adalah kronologis kejadian berdasarkan keterangan para saksi di lokasi kejadian. Pada Sabtu 11 Maret, lokasinya di Jalan Sultan Agung Jember, diduga terjadi percekcokan sebelumnya. Dedi waktu itu berboncengan dengan Rama, teman korban, dengan sebuah motor melintasi sebuah jalan dan kemudian Dedi menyalip mobil Suzuki Swift putih dan menghentikannya. Pukul 2 pagi terjadi pertengkaran antara korban dan pengemudi mobil tersebut. Terjadi perebutan senjata antara korban dan pelaku dan salah satu penumpang mobil menembak korban di bagian wajah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Subandi Jember dan pelaku ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur. Siapa? Bagaimana perkembangan dari ditangkapnya pelaku penembakan mahasiswa di Jember, Jawa Timur? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jatim. Selamat sore, Pak. Pak Frans. Ya, selamat sore TV One, selamat sore. Ya, Pak Frans, mungkin bisa Anda ceritakan nih, akhirnya pelaku bisa ditangkap di Banyuwangi, dikabarkan seperti itu. Bagaimana awalnya bisa akhirnya polisi mendeteksi keberadaan pelaku nih, Pak? Ya, ini akibat dari ini adalah suatu akumulasi kerja keras ya antara Polda dan Polres Jember. Kita memang melakukan yang namanya kerjasama ini untuk menyampaikan kepada seluruh publik, karena ini adalah kasus yang menjadi perhatian publik, bahwa akuntabilitas daripada penyidikan dan penyelidikan ini akan kami sampaikan bahwa
kita akan mampu untuk mengungkap siapapun di balik ini semua. Dan tadi pagi memang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin sudah menyampaikan kepada seluruh media di Jember bahwa pelakunya adalah BM umur 25 tahun dan berpangkat Bribtu. Sudah kita ungkap berdasarkan dari fakta-fakta yang ada dan kemudian merilis daripada saksi-saksi dan sekaligus juga merangkaikan peristiwa itu. Perlu kami menjadi catatan di sini bahwa memang kasus ini sudah menjadi tanggung jawab Polda. Jadi kami ambil alih kasus ini untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikannya nanti di Polda. Kemudian juga bahwa kasus ini menjadi salah satu kasus yang kita selesaikan dalam tempo waktu yang cukup cepat dengan bekerja sama berkolaborasi antara Polda dan Polres Jember, dan akhirnya kita dapat mengungkap ini, menyampaikan ke publik bahwa pelaku dengan fakta-fakta yang ada, dengan barang bukti yang ada sudah kita bisa gelarkan dan menjadi terang di hadapan daripada seluruh masyarakat. Tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Pak, pelaku ini seorang polisi pangkat Bribtu, kemudian dia dinas di mana, Pak? Satuan apa? Mas Rizky, ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Bapak Kapolda bahwa yang bersangkutan memang berasal dari Satuan Kepolisian Daerah Jawa Timur, ya, berkedudukan di Brimob, yang bersangkutan anggota Brimob, berpangkat Brigadir 1 dan kemudian umur 25 tahun, inisial BM. Ini berdasarkan daripada hasil yang sudah kita lakukan pemeriksaan saksi TKP dan sekaligus juga mengejar yang bersangkutan, ya, merujuk bersangkutan ke Banyuwangi. Dan pada malam itu juga kita langsung melakukan integrasi kepada yang bersangkutan. Memang mengalami kendala awalnya, tetapi kami yakin dan percaya dengan barang bukti yang ada, dengan fakta-fakta yang ada, dengan saksi yang ada, dihadapkan juga dengan kasus ini, akhirnya kita bisa mengungkap ini. Pak, pistol yang digunakan itu bagaimana ceritanya bisa ada sama pelaku, Pak? Bukankah pistol itu harus dikembalikan setelah tidak bertugas, Pak? Mas Rizky, bahwa penggunaan daripada senjata api yang telah diberikan kepada seseorang, yaitu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah beban tugasnya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut tentang kinerja yang dihadapinya. Yang ketiga adalah menyangkut tentang, ya, kepangkatan atau struktural di dalam suatu organisasi itu. Nah, di bidang humas ini memang tidak dilengkapi dengan senjata api karena beban tugasnya tidak berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan personal itu sendiri. Tetapi yang bersangkutan ini adalah supir supir dari atasannya, seorang kepala detasemen, untuk melakukan sekaligus pengawalan yang bersangkutan, sehingga pada saat yang bersangkutan ini keluar untuk bermalam minggu, terjadilah peristiwa itu. Nah, jadi sebetulnya pangkal masalah atau pemicu dari terjadinya insiden ini apa dari pengakuan pelaku, Pak? Ya, ini pangkal masalahnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Kapolda tadi pagi di Jember. Angkar permasalahannya adalah permasalahan di jalan yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami peristiwa dari kendaraan roda 2 itu yang berupaya menghalangi daripada laju kendaraan Jazz ini, sehingga timbul pertengkaran. Dan akibat pertengkaran itu, saudara daripada BM ini terjadi yang namanya kontak, ya. Kontak itu dimulai dengan jorong-jorongan, dan selanjutnya yang bersangkutan BM sendiri mengetahui bahwa saudaranya ini mengalami kontak dengan, ya, almarhum. Akhirnya yang bersangkutan, ya, almarhum atau korban, akhirnya yang bersangkutan turun dan kemudian berupaya melerai. Terjadi hal yang terjadi penembakan itu karena berlangsungnya agak cepat. Ini dikarenakan pertengkaran itu terjadi saat BM sudah ingin melerainya. Jadi pertengkaran itu sudah terjadi
Jadi BM ingin melerainya dan kemudian karena BM ini menggunakan senjata api, terjadi perebutan di situ. Nah, terjadi peletusan sehingga mengakibatkan yang bersangkutan korban ini meninggal dunia. Nah, kejadiannya ini dini hari. 2:30 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 11 itu. Nah, sehingga memang di situ kita hanya mendapatkan beberapa saksi saja yang mendukung kita, tetapi memang berdasarkan dari kolaborasi yang saya sampaikan tadi, kita berhasil untuk mengungkap ini. Sebenarnya inilah akar permasalahan ini. Tidak ada akar permasalahannya. Permasalahan ini sebenarnya terjadi pada saat itu saja. Di jalan, Pak, ya? Jadi mulai dari di jalan itu. Pak Frans, jadi kalau melihat kronologi yang tadi Bapak sampaikan bahwa si pengendara Jazz atau pelaku ini mengeluarkan senjata itu untuk mengancam tadinya, begitu Pak ya? Berupaya untuk melerai sebenarnya pertengkaran itu antara adiknya dan keluarganya ini dari korban itu. Tetapi sesuatu mungkin intensitasnya pada saat itu tidak bisa terkendali lagi, akhirnya yang bersangkutan ini mengeluarkan senjata api. Dikarenakan memang pemeriksaan awal yang sudah disampaikan tadi, memang ada terjadi yang namanya perebutan senjata sehingga meletuslah senjata itu. Tapi yang korban atau yang kendaraan bermotor ini tidak bawa senpi atau senjata tajam, Pak ya? Tidak, Pak ya? Tidak ada senjata api. Artinya waktu itu ketika pistol meletus itu bisa dikategorikan sebagai kecelakaan atau seperti apa menurut polisi, Pak? Kita baru 1 hari memeriksanya nih, Mbak Vivi. 1 hari kita berhasil mengungkap ini. Artinya biarkan dulu kepolisian mengungkap fakta-fakta yang ada lebih dalam, sehingga kami akan menyampaikannya nanti pada saat di sidang nanti. Kita akan mengenakan sementara pasal yang karena meninggal dunia 338. Kalau tadi ditanyakan apa yang dikenakan nanti, biarkanlah dulu penyidik untuk mendalami perkara ini. Karena baru 1 hari kita ambil, kemudian 1 hari sesuai dengan janji Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, kita akan ungkapkan ini semua ke publik. Dan hari ini kita sudah ungkapkan, artinya bahwa kepolisian memang tidak menutupi kasus yang ada. Kita berusaha menyampaikan secara transparan kepada masyarakat, secara akuntabel, bahwa kasus ini akan kita ungkap. Nah, kalau tadi ditanyakan kepada kami perihal ini, biarkanlah dulu penyidik masuk ke dalam nuang yang namanya formatur pemeriksaan itu. Karena kita baru 1 hari, kita akan coba nanti menggalinya lebih dalam lagi. Pak, bagaimana untuk secara keseluruhan, Pak ya, mengacu kepada apa yang terjadi insiden terhadap seorang anggota polisi, kemudian menimbulkan hilangnya nyawa, Pak? Apakah akan dilakukan revisi, Pak, pada polisi-polisi itu, Pak, yang memegang senjata tadi seperti Bapak katakan memang sesuai dengan tugasnya, tapi kan ketika itu seharusnya kan tidak harus mengeluarkan senjata misalnya, seperti itu, Pak? Produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh Mabes Polri dan menjadi acuan bagi anggota di lapangan, bagi anggota yang dibebankan senjata api ini memang sudah ada. Selain daripada melalui seleksi yang ketat, juga kita dilakukan yang namanya screening melalui psikologi terhadap penggunaan senjata api itu. Tetapi psikologi ini juga dihadapi juga dengan kenyataan yang ada, karena pada saat itu memang ada terjadi meninggalnya seseorang akibat daripada letusan senjata api yang kasus di Jember ini. Nah, Kapolda Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin tentunya sudah menyampaikan untuk kita lakukan yang namanya pembenahan lagi, walaupun petunjuknya sudah ada, sudah jelas ini, semua formatur sudah ada, bahwa penggunaan senjata api itu di lapangan sesuai dengan Perkap 01 sudah ada. Bagaimana melakukannya, pentahapan-pentahapannya, dan bagaimana penggunaannya sudah ada di kepolisian. Tetapi akan kita lakukan lagi evaluasi, tentunya mungkin dari segi umur. Segi umur ini nanti yang akan kita evaluasi, walaupun dia sudah lulus psikologi, tapi mengingat daripada kasus yang terjadi di Jember ini, ternyata memang umur yang bersangkutan masih 26 tahun, itu akan menjadi evaluasi lagi, apakah yang bersangkutan ini juga umur-umur demikian akan menjadi bahan evaluasi untuk kita keluarkan yang namanya psikologi. Ini masih dalam kajian sementara. Baik, terima kasih Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih. Mabes Polri